Sejumlah wilayah di DKI Jakarta dikabarkan masuk zona hitam COVID-19, yakni RW 5 dan RW 6 Kelurahan Menteng Atas, Jakarta Selatan. Kabar ini disampaikan oleh salah satu manajer Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna. Mendengar kabar tersebut, Lurah Menteng Atas Zulkarnain menegaskan tidak ada wilayahnya yang ditetapkan zona hitam. Ia pun memahami maksud dari pengumuman zona hitam COVID-19 oleh Apartemen Taman Rasuna agar warga lebih waspada karena kasus positif COVID-19 di daerah tersebut tinggi. Lantas benarkah kawasan tersebut kini berstatus zona hitam? Langkah apa yang harus diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Ya pemirsa, kabar siang di lokasi, angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ini kian hari, kian waktu semakin meningkat. Ini juga sempat santer sebuah isu, ada 2 RW begitu di daerah Jakarta Selatan di Kelurahan Menteng Atas yang disebut-sebut sebagai zona hitam. Nah, ini benarkah kemudian isu tersebut penyebutan area ini sebagai zona hitam sejalan begitu dengan semakin banyaknya angka positif di area 2 RW ini? Langsung saja kita tanyakan. Di sini sudah ada Lurah dari Menteng Atas, Bapak Zulkarnain. Halo Pak, apa kabar? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Pak, ini kan ada berita nih Pak, banyak. Ada 2 RW di Kelurahan Menteng Atas disebut sebagai zona hitam begitu Pak. Nah itu betul begitu disebut sebagai zona hitam karena memang jumlah angkanya yang positif banyak, atau sebetulnya itu untuk kepentingan lain penyebutan zona hitam ini Pak? Ya, penyebutan zona hitam itu sebenarnya nggak ada kan zona hitam. Setahu saya zona itu ada 3 ya. Jadi zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Nah, zona hijau sendiri itu dikategorikan yang 0 kasus gitu ya. Untuk yang kuning itu 1 sampai 3 kasus. Terus untuk yang merah sendiri itu lebih dari 3 kasus. Nah, terkait dengan kasus yang sedang ramai disampaikan 2 RW yang zona hitam, dapat saya klarifikasi bahwa di zona itu nggak ada yang zona hitam, zona merah. Nah, cuman untuk yang RW 1 RW di ini RW 05 itu ada 20 kasusan lebih. Jadi kalau disampaikan orang lebih dari 3, terus merah yang sudah bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi agak hitam pekat sehingga orang sering disebut orang hitam. Nah, terus yang berikutnya di RW 06. RW 06 itu ada 7 kasus. Nah, berarti zona merah juga. Nanti terkait dengan itu semua, sebenarnya tidak ada maksud lain nih. Penzonaan itu kan hanya pemetaan yang dilakukan oleh unit kesehatan dalam rangka mempermudah mereka menangani kasus COVID-19 di wilayah tertentu gitu ya. Nah, saya pikir itu. Nah, tapi kan Pak, dengan adanya penyebutan itu, meskipun mungkin penyebaran informasi soal itu di apartemen sendiri kan Pak, dari Taman Rasuna sendiri. Nah, ini ada dampaknya nggak sih Pak yang dirasakan tidak hanya dari penghuni apartemen saja, tapi juga warga di RW 05 dan 06 ini Pak? Dampaknya seperti apa dari penyebutan zona hitam ini Pak? Ya, RW 05 sendiri, ini sudah saya sampaikan ke Pak RW, dan dari apartemen pun sudah saya klarifikasi juga, dan saya undang ke kelurahan terkait dengan penyebutan itu. Dan dari pihak apartemen juga telah menyampaikan surat permohonan maaf kepada warga RW 05 melalui Pak RW-nya, Pak Haji Anan Suanan. Ya. Artinya semua sudah clear begitu ya, salah pahamnya ya Pak, ini zonanya bukan zona hitam tapi zona merah begitu kan ya. Nah, untuk penanggulangannya sendiri supaya tidak semakin menyebar Pak, ini seperti apa langkah yang dilakukan oleh pihak kelurahan nih Pak? Ya, pemerintah itu kan tidak bisa melawan COVID ini dengan hanya mengandalkan pemerintah saja. Jadi harus berkolaborasi dengan warga, tokoh masyarakat, semuanya gitu ya. Nah, untuk di RW 05 sendiri, berhubung di RW 05 ini akses masuk wilayah RW 05 itu terlalu banyak. Jadi bisa dari kelurahan lainnya dan juga di RW sekitaran di Kelurahan Menteng Atas. Nah, yang lebih mempermudah kami, pengurus RW
LMK juga RT dan kelurahan lakukan itu menutup akses masuk melalui pintu kecil yang ada di yang menuju dan dari wilayah RW 05 dan juga yang dari apartemen itu masuk melalui pintu kecil yang ada di wilayah RW 05 gitu. Ya. Artinya itu mungkinnya untuk pengalihan penutupan akses-aksesnya ya, beberapa aksesnya ya berarti Pak ya? Ya, ada 2 pintu Bu yang kita tutup. Nah tujuannya cuma satu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di wilayah Kelurahan Menteng Atas, khususnya di RW 05. Kalau untuk himbauan-himbauan ke masyarakat sendiri gimana Pak, ke warganya sendiri Pak? Ini kan masuknya berarti udah zona merah kan Pak? Gimana tuh Pak? Di warga kami sendiri sih sebenarnya udah cukup sadar terkait dengan banyaknya kasus di 05, dan di 05 sendiri itu ada beberapa gang yang memang dibuatkan oleh Pak RT dan Pak RW pagar pembatas ya pintu masuk itu, hanya pintu kecil itu dibuat dan dijaga oleh mereka gitu. Dan himbauan kepada warga terkait dengan 3M yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan Bu Camat juga terkait dengan pemakaian masker, pencucian tangan, juga jaga jarak itu tetap kita lakukan, baik melalui spanduk, banner-banner gitu ya. Dan di Kelurahan Menteng Atas dari tanggal 25 yang lalu itu sampai dengan pagi tadi tetap dilakukan penindakan terhadap warga kami atau warga yang lainnya melintas di wilayah Menteng Atas, dilakukan penindakan terhadap yang tidak menggunakan masker. Ya. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi informasi dengan kita. Ini artinya sudah diklarifikasi ya Pak ya. Kalau di 2 RW ini bukan zona hitam tapi ya merupakan zona merah begitu, seperti daerah-daerah lain yang ada di DKI Jakarta. Tadi juga sudah disebutkan bahwa untuk penanggulangan tidak semakin menyebar juga dilakukan dari tingkat RW. Nah, nanti di segmen selanjutnya pemirsa kita akan coba kulik dari sisi epidemiologi, kira-kira langkah seperti apa yang tepat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, mengingat kian hari bahkan kemarin ini sudah angkanya tembus 550 kasus positif. Langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak Pemprov supaya tidak semakin menyebar klaster-klaster baru khususnya di tengah pandemi COVID-19. Ini tetap bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan pihak dari RW ini yang disebut sebagai zona hitam oleh apartemen yang ada di Rasuna di Menteng Atas. Nah, sekarang untuk membahasnya lebih lanjut bersama dengan saya sudah ada Dr. Miku nih sebagai epidemiolog. Halo Dok, apa kabar? Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Dok, ini kan sebetulnya ada 2 RW, Dok, yang ada di Menteng Atas. Ini disebut sebagai zona hitam. Nah, itu sebetulnya penyebutan dari zona hitam sendiri itu sebetulnya memang ada atau sebetulnya hanya ada 3 zona aja sih, Dok? Hijau, kuning, sama merah, ya kan? Ya, kalau berdasarkan gugus tugas, yang dulu gugus tugas, sekarang ada Satgas, itu ada 4 zona sebenarnya. Oke, 1 hijau yang tidak ada kasus sama sekali, yang kuning kasusnya sedikit, potensi penularan kecil, kemudian oranye kasusnya cukup banyak, ada kasus potensi penularan, dan merah, maksimal merah, nggak ada hitam. Jadi kalau hitam kemungkinan ya tumpang tindih aja, jadi merah banget begitu, jadi hitam. Ini artinya kalau ada yang diklaim, oh ini area ini zona hitam, nah itu sudah pasti tidak benar ya, nggak mungkin kan ada zona hitam ya, paling tinggi kan merah untuk tingkatannya ya? Betul, iya, paling tinggi merah. Oke, nah Dok, ini 2 area itu memang kan sudah dikonfirmasi kalau ternyata bukan zona hitam tapi zona merah. Meskipun jumlahnya cukup banyak, yang 1 5, positifnya 1 22. Nah, dengan kondisi yang seperti itu Dok, sekarang kan juga kemarin jumlah kasus semakin banyak, rekor lebih dari 550 di DKI. Nah, menurut Dokter Miku sendiri, ini menurut dokter harusnya Pemprov ini seperti apa mengambil dari 3 pilihan itu? Apakah kemudian harus emergency break atau lanjutkanlah PSBB transisi atau masuk ke masa normal baru nih Dok? Oke, jadi kalau masuk ke normal baru tidak benar karena semua kota Madia masih merah dan tidak dianjurkan oleh gugus tugas. Yang dianjurkan new normal adalah yang hijau dan kuning kalau sedikit kasusnya dan bisa diisolasi. Nah, kalau ini merah maka seharusnya DKI memerangi benar-benar terhadap kasus COVID begitu. Nah, kalau saya pikir adalah melanjutkan PSBB transisi adalah hal yang
salah begitu. Karena pada PSBB transisi itu dilakukan pembatasan sosial sekaligus dilakukan pelonggaran. Karena segala-segala dibuka demi ekonomi. Jadi sekarang gugus tugas sudah diciutkan menjadi satuan tugas di Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi di bawah Menko Ekonomi bersama dengan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi. Jadi kalau sekarang kita melakukan penanggulangan COVID-19 itu harus bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Nah, ini sulit sekali karena penanggulangan COVID tidak bisa bersamaan dengan pemulihan ekonomi pada daerah yang sama. Kalau di situ dilakukan pembatasan sosial, otomatis ekonominya turun. Nah, oleh karena itu saya sarankan untuk DKI Jakarta itu melakukan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi. Kalau itu pembatasan sosialnya dilakukan di RW, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, maupun di kota madya. Hitunglah kerugian ekonomi yang akan timbul kalau itu dilakukan PSBB ketat. Kalau dilakukan PSBB sedang, dan saya nggak anjurkan untuk melakukan PSBB ringan. Tapi satu juga yang diwanti-wanti sebetulnya adalah soal rem darurat ini akan dikembalikan lagi ke awal sistem PSBB-nya, kegiatan ekonomi tidak boleh berjalan dan untuk kegiatan keagamaan budaya juga tidak boleh. Nah, ini kemungkinan kalau misalnya hal ini dilakukan ya tidak akan bisa juga karena untuk Satgas juga kan saya berkesinambungan dengan pemberlakuan roda ekonomi yang terus berjalan begitu, Dok, ya kan? Jadi rem darurat ini akan diinjek pada tingkat provinsi begitu. Konsekuensinya adalah bahwa kegiatan ekonomi begitu. Kalau dari rem darurat diinjak pada tingkat provinsi, kalau tingkat kota madya karena semuanya merah, kota madya akan ditutup begitu. Kalau tingkat kecamatan masih mungkin. Ya, jadi kalau bisa ya diinjak remnya jangan pakem begitu. Tapi pada tingkat kecamatan atau kelurahan atau RW ya, akan lebih aman pada pertumbuhan ekonomi. Jadi rakyat yang harusnya tidak ikut menanggung pada zona kuning, RW kuning atau kelurahan kuning atau kecamatan kuning, kan dia nggak berdosa begitu. Jadi emang lebih susah dalam melakukan PSBB-nya karena batasnya amat banyak. Kalau RW kan batasnya sedikit. Jadi menurut saya paling mungkin itu pada tingkat RW karena batasnya gampang diisolasi, kemudian gampang di PSBB kan dengan ketat atau sedang, kemudian pastikan kasusnya di RW tersebut akan menurun. Tadi mungkin kesimpulannya ya, Dok, terima kasih banyak sudah memberikan informasi untuk TV One tadi. Kalau misalnya ada rem darurat jangan terlalu pakem begitu, Dok, ya. Jadi dimulai dari RW saja karena kalau dari RW lebih mudah diidentifikasikan, diimplementasi gimana? Kalau pakem juga ekonominya. Ya, tadi ekonominya ya, Dok, ya bisa terdampak juga karena kita harus bersama-sama begitu kan dari Satgas juga untuk menanggulangi sekaligus kembali memutarkan roda ekonomi. Iya, itu dia tadi pemirsa Kabar Siang di lokasi kita sudah sama-sama mendengarkan. Mungkin ini sedikit tidak hanya informasi untuk Anda tapi juga masukan begitu untuk Pemprov DKI Jakarta. Ini juga harus melakukan hal yang seperti apa, tidak hanya kemudian semata memutarkan roda ekonomi tapi juga harus sama-sama mengurangi klaster-klaster yang sudah ada dan jangan sampai ada muncul klaster baru di lokasi yang sebelumnya tidak ada sumber dari orang yang positif COVID-19 ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda di siang hari ini karena Kabar Siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kabar Siang.